Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan nama saya Dr. Dan. Di video kali ini kita akan bahas topik tentang kolesterol. Sebenarnya apakah kolesterol itu, apakah dia berbahaya atau tidak. Kemudian kita juga akan bahas tentang macam-macam kolesterol saat kita bersalep. Kemudian kita akan bahas apakah makanan yang mengandung kolesterol menyebabkan tubuh itu meningkat kolesterolnya. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kolesterol di dalam tubuh. Setelah menonton video ini, harapan saya, kita memiliki pengetahuan tentang kolesterol yang benar, supaya kita memiliki kadar kolesterol yang sehat. Sebelumnya subscribe bila belum, supaya Anda mendapatkan informasi tentang kesehatan, terutama berhubungan dengan makanan dan diet. Jangan lupa tekan tombol like dan lonceng, supaya Anda mendapatkan notifikasi. Yang pertama, apakah sebenarnya kolesterol? Kenapa dia dianggap jahat? Kolesterol sebenarnya merupakan suatu alat transportasi tubuh untuk mengangkut lemak. Pelajaran biologi SMP, SMA dulu mengatakan bahwa tubuh ini memakai glukosa sebagai energi atau gula. Tapi sebenarnya tubuh memakai lemak sebagai sumber energi utama saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Lemak yang dipakai berasal dari cadangan lemak kita, yang mengangkatnya adalah kolesterol. Lemak yang kemudian jadi energi diangkat oleh kolesterol, kemudian disalurkan ke bagian-bagian tubuh seperti organ-organ kita, seperti otot, supaya dipakai jadi energi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi, fungsi pertama, kolesterol sebagai alat transport. Fungsi yang lain dari kolesterol, dia berguna untuk membentuk dinding sel, terutama dinding saraf. Dia juga berguna untuk membentuk hormon. Pada orang dengan kadar kolesterol yang terlalu rendah, bisa mengalami gangguan menstruasi, gangguan libido, kemudian gangguan dari saraf yang bisa gejalanya seperti depresi, gampang lelah. Jadi sebenarnya kolesterol itu baik. Dia memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Tapi seperti segala hal, kalau semua yang kebanyakan, bahkan hal yang baik pun, itu bisa menjadi hal yang buruk. Kalau pada kolesterol ini, contohnya dia itu kan tadi kita sudah bahas, dia sebagai alat transport, sebagai kendaraan. Pembuluh darah kita itu seperti jalannya. Nah, analoginya, semakin banyak kendaraan yang ada di jalan raya, maka angka kecelakaan pun itu makin meningkat. Kalau kolesterolnya itu truknya, kecelakaannya itu adalah plak yang menyumbat pembuluh darah. Makanya, kalau orang yang kebanyakan kolesterol sering mengalami yang dibilang orang-orang kalau sakit leher, biasanya gara-gara kolesterol. Sakit jari-jari kebanyakan juga karena kolesterol. Bahkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah besar bisa di jantung, yang mana dibilang serangan jantung, atau di otak, yang disebut dengan stroke. Sekarang apa arti dari kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid? Kalau di lab biasanya kan diperiksa 4 panel itu. Kolesterol total adalah jumlah dari semua kolesterol yang ada dalam tubuh. Yang paling banyak itu LDL, yang nomor 2 HDL, yang tadi juga disebutkan. Selain itu ada kolesterol lain yang disebut IDL dan VLDL. Itu adalah bentuk sebelum jadi LDL. Namun karena mereka cepat jadi LDL, makanya biasanya mereka tidak diperiksa. Kalau yang biasa diperiksa dengan alat tes yang di finger, itu biasanya kolesterol total. Nah, yang berikutnya adalah kolesterol LDL. LDL adalah kolesterol yang membawa energi yang terutama berasal dari hati dan disalurkan ke tubuh. LDL mendapat stigma jahat karena saat melakukan tugasnya bisa jadi ada muatannya yang jatuh dan itu membentuk sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Sedangkan HDL dianggap sebagai kolesterol yang baik karena dia mengangkat sisa-sisa energi dari tubuh atau lemak kembali ke hati. Memang dengan kolesterol yang terlalu tinggi, seperti dijelaskan sebelumnya, angka kecelakaan semakin meningkat. Tetapi kalau kolesterolnya normal, tetapi LDL-nya jauh lebih banyak dari HDL, sama saja tidak sehat. Nah, yang terakhir adalah trigliserid. Trigliserid itu bukan merupakan kolesterol, tetapi dia adalah muatannya, atau barang-barang yang dibawa oleh kolesterol, LDL maupun HDL tadi. Makanya trigliserid bisa naik dengan makan makanan karbohidrat, karena karbohidrat pun dirubah jadi lemak oleh tubuh bila tidak terpakai. 3. Benarkah makanan yang tinggi kolesterol menyebabkan kadar kolesterol darah meningkat? Jawabannya tidak. Makanan seperti udang, kepiting, telur, kemudian kacang-kacangan biasa dikatakan orang menyebabkan kolesterol. Padahal kolesterol dari makanan yang kita biasa makan sehari biasanya rata-rata hanya 300 mg. Bandingkan dengan kolesterol yang diproduksi oleh tubuh, sehari biasanya mencapai 1000 mg atau lebih dari 3 kali lipat dari apa yang kita makan. Kemudian penyerapan kolesterol di usus juga diatur oleh tubuh sendiri. Biasanya usus hanya menyerap sekitar 50% dari kolesterol yang dimakan. Berarti sebenarnya bukan kolesterol dalam makanan yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Lantas apa dong yang bikin kolesterol dalam darah kita meningkat? Akan dijelaskan di poin selanjutnya. Nah, poin terakhir, keempat,
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah? Seperti yang tadi disebutkan, kolesterol sendiri hanya berfungsi sebagai alat transport dari lemak dalam darah. Jadi sebenarnya yang bikin kolesterol naik adalah asupan lemak yang kita makan, terutama lemak jenuh. Semakin banyak makanan yang mengandung lemak jenuh yang kita konsumsi yang berasal dari makanan seperti mentega, minyak, gorengan, keju, susu, santan, maka kadar kolesterol kita otomatis ikut meningkat. Karena tubuh mesti bikin alat transport untuk mengangkut lemak tadi. Jadi meluruskan anggapan, bukan kolesterol dalam makanan lah yang meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, melainkan kandungan asam lemak jenuh, apalagi trans fat. Jadi silahkan makan kacang, udang, kepiting, bahkan lobster, asal nggak digoreng, nggak pakai mentega, nggak pakai minyak. Di video berikutnya kita akan bahas tentang makanan apa yang dapat menurunkan kadar kolesterol secara alami. Sampai jumpa kembali dan tetap sehat.